Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul mengenai etika profesi. Langsung saja untuk pemateri pertama mengenai pengertian etika yang akan dibawakan oleh Saudari Anugrah Revinka Ranu. Kepadanya disilahkan. Pengertian etika komputer. Etika komputer merupakan seperangkat nilai yang mengatur dalam penggunaan komputer. Jika dilihat dari pengertian masing-masing, etika merupakan suatu ilmu nilai yang membahas berbagai baik atau manusia dapat dipahami oleh pikiran manusia. Sedangkan komputer sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data. Sehingga jika kita menggabungkan pengertian dari kata etika dan komputer adalah seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer serta proses pengolahan. Tadi pemateri pertama. Selanjutnya untuk materi kedua mengenai sejarah etika yang akan dibawakan oleh Saudari Revinka. Kepadanya disilahkan. Sejarah etika komputer. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer di tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. A. Generasi 1, era 1940-an. Terdapat dua peristiwa penting pada tahun 1940-an, yaitu Perang Dunia II dan lahirnya teknologi komputer. Selama Perang Dunia II, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan senjata tersebut memicu Wiener untuk memperhatikan aspek lain selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu etika. Dalam penelitiannya, Wiener meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul Cybernetics, Control and Communication in the Animal and Machine. Penelitian Wiener masih terus berlanjut hingga tahun 1950-an. Meskipun Wiener tidak pernah menggunakan istilah etika komputer dalam setiap bukunya, konsep pemikirannya telah menghasilkan fondasi yang kuat dalam perkembangan etika komputer di masa mendatang. B. Generasi 2, era 1960-an. Meningkatnya jumlah penggunaan komputer pada era tersebut membuat Don Parker dan Sri International Menlo Park, California melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Parker, kejahatan komputer terjadi karena kebanyakan orang mengabaikan etika dalam penggunaan komputer. Pemikiran Parker menjadi pelopor kode etik profesi di bidang komputer. C. Generasi 3, era 1970-an. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence memicu perkembangan program-program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi secara langsung dengan komputer. Salah satunya adalah ELISA. Program psikoterapi Rogerian ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dan mengundang banyak kontroversi karena Weizenbaum telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Istilah etika komputer kemudian digunakan oleh Manner untuk menanggapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemakaian komputer pada waktu itu. Era ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an dan menjadi masa kejayaan etika komputer, khususnya setelah penerbitan buku teks pertama mengenai komputer yang ditulis oleh Deborah Johnson dengan judul Computer Ethics. D. Generasi 4, era 1990-an. Penelitian dan pelatihan etika komputer berkembang pesat mulai tahun 1990 hingga saat ini. Berbagai konferensi, riset, jurnal, artikel, dan buku mengenai etika komputer terus berkembang sehingga masyarakat dunia menyadari pentingnya etika dalam penggunaan komputer. Etika komputer juga menjadi dasar lahirnya peraturan atau undang-undang mengenai kejahatan komputer. Materi ketiga mengenai isu-isu dalam etika yang akan dibawakan oleh Saudari Sri Ainun Musliadi dan Lince Sule. Kepadanya disilahkan. Isu-isu dalam etika profesi. Adapun isu-isu dalam etika komputer yaitu yang pertama, kejahatan komputer. Pesatnya perkembangan teknologi komputer membawa dampak positif bagi pekerjaan manusia sekarang ini.
namun di sisi lain juga membawa dampak negatif terutama bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan dan mencari keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini memunculkan suatu anggapan tentang kejahatan di dunia komputer yang sering disebut computer crime. Kejahatan komputer juga dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang melakukan kejahatan komputer mengabaikan adanya etika dalam penggunaan komputer. Yang kedua yaitu ekorme. Perkembangan teknologi juga berpengaruh pada perekonomian dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan menjadi lebih cepat dan efisien. Namun perdagangan melalui internet ini memunculkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani hal tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan UNCITRAL model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Yang ketiga, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Kemudahan-kemudahan yang diberikan internet menyebabkan terjadinya pelanggaran hak, seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Yang keempat, netiquette. Internet merupakan salah satu bukti perkembangan pesat dari teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan dunia bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan dari berbagai belahan dunia, tanpa harus saling bertatap muka. Tingginya penggunaan internet melahirkan aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF, di Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancangan jaringan, dan penelitian yang terkait dengan pengoperasian internet. Yang kelima, tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi bidang pengetahuan dan seringkali mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat di kalangan masyarakat. Maka dari itu, mereka memiliki tanggung jawab yang tinggi, mencangkup banyak hal dari konsekuensi profesi yang dijalaninya. Selanjutnya, untuk materi keempat, yaitu mengenai pencegahan kejahatan komputer yang akan dibawakan oleh saudara Ahmad Fadil Esman kepadanya. Materi selanjutnya adalah cara-cara mencegah kejahatan komputer. Yang pertama, memperkuat hukum. Kini dengan hukum dunia teknologi informasi diperkuat, maka setiap orang tidak seenaknya lagi melanggar hukum, karena bisa-bisa digiring sampai ke kantor polisi. Organisasi industri seperti Software Publisher Association atau disebut sebagai SPA segera dibentuk setelah maraknya pembajakan perangkat lunak dalam skala besar maupun kecil. Pembajakan perangkat lunak komersial sekarang merupakan tindak pidana berat, bisa dipenjara maksimal 5 tahun dan didenda hingga $250.000 bagi siapa saja yang terbukti memakai perangkat bajakan. Dengan memperkuat hukum ini, minimal akan mengurangi resiko kejahatan teknologi informasi. Yang kedua, CERT, yaitu Computer Emergency Response Team. Pada tahun 1988, setelah internet tersebar luas, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk CERT, meskipun lembaga ini tidak mempunyai wewenang untuk menahan atau mengadili. CERT menyediakan informasi internasional dan layanan seputar keamanan bagi para pengguna internet. CERT hadir sebagai pendamping pihak yang diserang, membantu mengatasi pengganggu dan mengevaluasi sistem yang telah mengalami serangan untuk melindunginya dari gangguan di masa yang akan datang. Yang ketiga, alat pendeteksi kecurangan perangkat lunak, deteksi berbasis aturan. Dalam teknik ini, pengguna, semisal pedagang, membuat file negatif yang memuat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap transaksi.
Kriteria ini meliputi nomor kartu kredit yang dicuri dan juga batas harganya, kecocokan alamat rekening pemegang kartu dan alamat pengiriman, dan peringatan suatu item dipesan dalam jumlah besar. Untuk materi kelima mengenai manfaat teknik informatika di dalam perpustakaan yang akan dibawakan oleh saudari Tasya dan Putri, kepadanya disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah manfaat teknologi informasi di perpustakaan. Manfaat penerapan teknologi informasi bagi pemakai perpustakaan menurut Henderson 1992 adalah 1. Menyediakan akses yang cepat dan mudah pada informasi. 2. Menyediakan akses jarak jauh bagi pemakai. 3. Menyediakan akses 24 jam bila TI dioperasikan atau jasa layanannya sudah dalam bentuk web browser bagi pemakai. 4. Menyediakan akses informasi yang tidak terbatas dari berbagai jenis sumber. 5. Menyediakan informasi yang lebih mutakhir. 6. Menyediakan informasi yang dapat digunakan secara luas bagi pemakai sesuai dengan kebutuhannya. 7. Meningkatkan keluasan dan memudahkan informasi ulang dan kombinasi data dari berbagai sumber. Baiklah, saya sini akan melanjutkan materi dari saudari Tasya, yaitu manfaat teknologi informasi perpustakaan. Lebih jauh, Cohen tahun 1992 menyebutkan beberapa keuntungan teknologi informasi bagi perpustakaan sebagai berikut. 1. Memudahkan integrasi berbagai kegiatan perpustakaan. 2. Memudahkan kerjasama dan pembentukan jaringan perpustakaan. 3. Membantu menghindari duplikasi kegiatan di perpustakaan. 4. Menghilangkan pekerjaan yang bersifat mengulang atau repetitif dan karenanya tidak menarik dan membosankan. 5. Membantu perpustakaan memperluas jasa perpustakaan. 6. Menimbulkan berbagai peluang untuk memasarkan jasa perpustakaan. 7. Dapat menghemat uang dan malahan menjadi penghasilan uang dan meningkatkan efisiensi. Terakhir yaitu materi ke-6 mengenai kendala dalam penerapan teknik informatika di perpustakaan yang akan dibawakan oleh saudari Asmita, kepadanya disilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu kendala dalam penerapan TI di perpustakaan. Yang pertama, penggunaan komputer yang bertujuan untuk memperingati dan mempercepat pekerjaan. Di sisi lain bisa menimbulkan pengangguran karena beban pekerjaan semakin berkurang dengan adanya komputer. Yang kedua, adanya kemungkinan penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi. Kemudahan pengelolaan informasi dalam bentuk pangkalan data memberi peluang untuk memindahkan data yang tadinya milik pribadi atau rahasia dapat diakses oleh orang lain. Yang ketiga, perlindungan terhadap hak cipta seseorang sulit diwujudkan. Sebuah karya atau kumpulan data dapat dengan mudah dikopi dan dimiliki oleh orang lain tanpa seizin pemilik informasi tersebut. Terlebih jika misalnya digunakan untuk mencari keuntungan pribadi. Yang terakhir, ketergantungan pada komputer menimbulkan kelemahan bila teknik mati atau komputer terserang virus, maka data tidak dapat diakses. Dan yang kelima, ketidakmampuan sumber daya manusia dalam menguasai teknologi dapat menimbulkan kendala dan memunculkan anggapan bahwa teknologi justru menghambat pekerjaan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau komentar, silakan komen di bawah ini.